Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan kajian rutin pembahasan Fadailul A'mal fi Sahihain berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amal, mengambil hadis-hadis sahih dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu Kitabu Fadlil Ilmi Ta'alluman wa Ta'liman. Keutamaan ilmu yang berkaitan dengan mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Keutamaan ilmu yang berkaitan dengan mempelajarinya dan mengajarkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini memang sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena ilmu agama adalah merupakan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Dan agama itu tidak bisa diamalkan dengan baik dan benar kecuali harus dipelajari, kecuali harus diilmui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum." Tidaklah ilmu itu kecuali harus dipelajari, harus dikaji. Karena itu tidak ada ilmu-ilmu yang instan. Tidak ada istilah ilmu laduni. Tidak ada istilah ilmu yang didapatkan dari meminum bekas kiai, bekas ustadz, bekas guru. Tidak ada ilmu yang didapatkan dengan mimpi, bertapa, atau yang lainnya. Ilmu itu dipelajari dengan, ilmu itu didapatkan dengan dipelajari. Dan begitulah mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama imam yang empat, imam madhab yang empat terutama, semuanya mereka belajar. Tidak ada yang mereka itu mendapatkan ilmu lewat mimpi atau umpamanya memakan bekas-bekas guru-guru mereka ataupun melakukan tindakan-tindakan yang lain. Para jamaah yang rahmati Allah, kalau seandainya kita membaca sejarah, membaca perjalanan kehidupan para ulama-ulama terdahulu, mereka sangat-sangat bersemangat untuk belajar ilmu agama. Waktu mereka habis untuk belajar. Usia mereka, waktu mereka, harta mereka, itu mereka manfaatkan bagaimana supaya mereka mendapatkan ilmu. Bahkan ada di antara mereka yang sampai berjalan berbulan-bulan, menempuh satu perjalanan yang panjang, yang lama. Sebagian mereka kehabisan bekal hanya untuk mendapatkan satu hadis. Begitulah bagaimana para salaf, ulama-ulama kita.
Jadi mereka itu betul-betul bertafakuh fiddin, mendatangi guru-guru mereka dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, bagaimana ilmu itu adalah sesuatu yang utama, mempelajarinya adalah sebuah keutamaan, sekaligus juga mengajarkannya adalah keutamaan yang besar. Kita akan mulai hadis yang ke-20, hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan dalam hatinya ilmu, dan Allah akan karuniakan kepadanya sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat-sangat utama, yaitu berupa ilmu agama. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hadis ini adalah merupakan sebuah standar untuk mengukur kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sepatutnya menjadi tolak ukur untuk diri kita masing-masing. Saya ini termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikan ataupun tidak? Saya ini termasuk orang yang dibimbing oleh Allah atau tidak? Saya ini termasuk orang yang diarahkan kepada kebaikan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya hadis ini. Jawabannya hadis ini, kalau seandainya kita termasuk orang yang Allah mudahkan belajar ilmu agama, hati kita ringan, langkah kita mudah untuk mempelajari syariat Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, dan kita pun cinta dengan ilmu agama, kita menghadiri majlis-majlis ta'lim, maka insya Allah kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia membenci ilmu agama, tidak ada ketertarikan belajar ilmu agama, berat hatinya, langkahnya untuk menghadiri kajian-kajian ilmu, untuk mendapatkan, mendengarkan, menyimak, mempelajari ilmu agama, atau bahkan membenci, atau mungkin bahkan memusuhi, karena memang ada yang sebagian orang demikian. Kalau bahasa kampungnya apa? Ibuh, tahu ibuh? Jadi dengarkan orang kajian ibuh. Apalagi kalau seandainya disampaikan, sakit telinganya, dia membenci. Maka itu cukup menjadi sebuah standar, sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan padanya. Bukan karena Allah zalim, tapi karena dia tidak ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Setiap manusia, setiap orang boleh dan berhak untuk mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu telah Allah tunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tinggal manusia apakah dia ingin menempuh jalan kebaikan ataupun tidak. Karena itu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, kalau seandainya anda ingin mengetahui, kalau seandainya anda ingin mengetahui sebesar apa perhatian Allah kepada anda, maka lihatlah kualitas ilmu anda, lihatlah sampai di mana ilmu anda tersebut, ya, lihatlah bagaimana sikap anda kepada ilmu, peduli ataupun tidak, semangat ataupun tidak, cinta ataupun tidak dengan ilmu agama, ya, maka itu menjadi standar. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa yang dia itu meninggalkan ilmu,
Barang siapa yang dia tidak mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alamat bahwasanya Allah tidak inginkan kebaikan padanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi hadis ini adalah merupakan tolak ukur bagaimana kita menempatkan posisi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatkanlah diri kita orang yang mencintai ilmu, orang yang rindu dengan ilmu, orang yang senantiasa menambah ilmu, dan seorang muslim yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki apa-apa hal yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan dari ilmu yang telah dia miliki. Baik, hadis yang ke-21, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan, satu usaha, satu upaya, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, maksud dari man salaka tariqan, maksudnya adalah segala upaya, segala usaha yang dia tempuh untuk mendapatkan ilmu, baik menghadiri majlis kajian, majlis-majlis ilmu, membaca buku-buku para ulama, mendengar nasihat, menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Kalau kita di zaman sekarang ada rekaman-rekaman yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan lain sebagainya, maka dia masuk dalam kategori man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Tapi asalnya menempuh satu jalan itu keluar dari rumah, meninggalkan rumahnya, tempat dia tinggal, menghadiri majelis-majelis kajian dan ilmu, atau mendatangi ulama, mendatangi orang-orang alim, ataupun dia berusaha untuk menghadiri majelis-majelis yang di situ ada ilmu yang disampaikan. Asalnya itu, dan itulah yang paling utama. Itulah yang paling utama, keluar dari rumah menghadiri majelis taklim di masjid-masjid yang diadakan. Itulah yang paling utama. Dan keutamaan itu tidak sama seperti kita dengarkan rekaman, dengarkan live di rumah. Itu tidak sama. Ya, dan tentu berbeda. Kalau ada yang mengatakan sama, maka ini tidak benar. Ah ya, sama aja. Kenapa tidak datang ke masjid? Sama aja, ada rekamannya, ada live-nya. Sama-sama nuntut ilmu, insya Allah sama-sama dapat pahala. Betul, sama-sama dapat pahala dan nuntut ilmu, tapi keutamaannya jauh berbeda. Bagaimana bisa dikatakan sama? Dari awal sampai akhir udah beda. Kita yang datang ke masjid ini, ya, menempuh perjalanan, ada yang dekat, ada yang jauh, pakai kendaraan. Persiapan kita dengan baju yang baik dan yang terbaik. Berangkat kita mandek dulu umpamanya, sedikit biaya kita keluarkan. Ya, ada yang bersusah payah dan sangat-sangat sulit baginya, tapi tetap dia keluar. Tapi kalau yang di rumah, dia mendengarkan kajian live dan segala macam rekaman, ya, itu kan tidak keluar rumah, tidak mengeluarkan kendaraan, tidak bersusah payah, tidak mengeluarkan biaya, ya, dalam kondisi apapun dia bisa dengarkan. Bahkan mungkin bisa saja dia dengar kajian lewat live, lewat rekaman sambil tidak pakai baju, ya, pakai celana tolen di kamar, atau malah pakai handuk tolen ya, di kamar atau di rumahnya. Apa itu dikatakan sama? Tentu tidak. Ya, tentu sangat jauh berbeda. Makanya asalnya adalah bagaimana kita keluar menuju majelis-majelis ta'lim, mendengarkan kalam Allah dan kita belajar agama di situ. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Para jamaah, perhatikan hadis yang mulia ini. Seharusnya hadis yang mulia ini kabar gembira untuk kita. Untuk kita yang hadir di majlis-majlis ta'lim. Nabi SAW tegaskan, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, kata beliau, menuntut ilmu agama itu adalah jalan pintas yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena sudah ditetapkan Allah akan mudahkan dia jalannya ke surga. Ketika Allah mudahkan jalannya ke surga, maka itu adalah jalan yang termudah, jalan yang tercepat, jalan pintas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah, kenapa dikatakan mudah baginya masuk ke dalam surga Allah? Karena waktu kita di majelis ta'lim itu dah masuk surga. Kita sekarang ini kan sudah di mana? Sudah di surga, tapi surga dunia. Yang Nabi SAW katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'un." Kalau seandainya kalian lewat di taman-taman surga, singgahlah kalian. Subhanallah, Nabi perintahkan kita singgah. Baik sengaja kita datang atau tidak sengaja. Ya, farta'u, singgahlah kalian di taman-taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman surga tersebut? Nabi SAW bersabda, hilaquz dzikr, halaqah zikrullah, majlis zikir. Dan majlis zikir yang dimaksudkan apa diantaranya adalah majlis ilmu. Karena di sini kita membahas Al-Quran, membahas hadis Nabi, sunnah Nabi, ilmu Islam, syariat Islam. Di sini tempatnya membuat kita ingat kepada akhirat, menambah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk surga Allah di akhirat, kita sudah masuk surga Allah di dunia. Ya, taman di antara taman-taman surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalannya ke surga, paling tidak ada 4 makna. Paling tidak ada 4 makna. Makna yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah merupakan sebab dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga sesuai dengan kalimat hadis yang ada dalam konteks hadis yang diucapkan oleh Nabi. Dengan menuntut ilmu agama, maka dia akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah merupakan sebab untuk dapatkan hidayah. Lalu dengan hidayah tersebut dia bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena begitu kita datang ke majelis ilmu, maka kita mendapatkan hidayah. Kita mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu ada 2 macam. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu artinya adalah petunjuk yang kita dapatkan, syariat yang sudah kita pelajari, nasihat yang sudah kita dengar, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan hidayah irsyad, hidayah yang berupa petunjuk. Ya, yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu hidayah untuk mengamalkan hidayah petunjuk tadi. Karena itu yang kita minta itu tidak hanya hidayah irsyad, tapi yang kita minta juga adalah hidayah taufik sekaligus, yaitu hidayah agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sesuatu yang sudah kita pelajari dan sesuatu ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, makna daripada Allah memudahkan jalannya ke surga, bahwasanya menuntut satu ilmu, menuntut sesuatu ilmu, maka itu adalah merupakan sebab
dia mendapatkan ilmu yang lain. Ya, mudah baginya untuk mendapatkan ilmu yang lain. Satu ilmu yang dia dapatkan, maka itu nanti akan berbuah. Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu yang lain. Karena para jamaah, kata ulama, sawabul hasanah, ya, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan terhadap sebuah kebaikan itu adalah kebaikan setelah kebaikan itu. Balasan sebuah kebaikan yang Allah akan balas bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kebaikan setelah dia melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu terus berurut, terus dia lakukan dengan mudahnya atas izin dan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah balasannya. Kita tadi melaksanakan solat maghrib, lalu melaksanakan solat sunnah, lalu kita menuntut ilmu, mendengarkan kajian, ya, lalu mungkin setelah itu nanti kita akan solat lagi, berzikir lagi. Itulah balasan kebaikan yang sudah kita lakukan ketika Allah mudahkan kita melakukan kebaikan yang berikutnya. Baik, yang keempat, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan Allah memudahkan baginya jalan ke syurga adalah bahwasanya dia dengan sebab belajar ilmu agama, nanti di akhirat dia akan dimudahkan untuk menyeberang sirat. Lalu dengan sebab itu dia akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ini bisa benar. Bisa makna yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Yang jelas maknanya terang. Dengan belajar ilmu agama kita mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini berlanjut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Karena masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Karena dia adalah rumah Allah, maka masjid itu adalah pasar akhirat. Tidak boleh dijadikan pasar dunia. Karena itu berbisnis, berdagang, berjual beli, promosi di masjid tidak boleh. Karena ini bukan pasar dunia. Pasar dunia nun di luar. Ya, ini pasar akhirat. Kalau sudah dikatakan pasar akhirat, tidaklah kita berada di masjid kecuali tujuannya untuk akhirat. Amalan kita untuk akhirat. Apa yang kita lakukan adalah untuk akhirat. Rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkumpul, kata Nabi. Yatluna kitab Allah. Apa yang mereka lakukan? Membaca kitab Allah dan juga mempelajarinya. Itulah isi majelis taklim. Majelis taklim itu isinya Al-Quran, sunnah Nabi, bukan cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang tidak berasal, apalagi khurafat dan tahyul. Nabi tegaskan isinya dia baca kitabullah dan dia pelajari. Majelis taklim itu bukan juga memanas-manasi orang untuk membunuh, serang, mencela para pemimpin, merendahkan mereka, menfitnah di tengah-tengah manusia, bukan. Bukan memanasi manusia supaya hantam sana, hantam sini, hancurkan sana, hancurkan sini. Itu bukan majelis taklim. Majelis taklim itu yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, dibacakan kitab Allah dan dipelajari. Makanya seharusnya majelis taklim membuat hati kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai, sehingga kita pulang itu membawa ilmu, sehingga masalah yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan baik, ya, sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kemaslahatan di tengah-tengah manusia. Kalaupun seandainya ada provokasi, tetap diredam. Karena tujuan kita nuntut ilmu itu membuat hati kita lebih tenang, membuat hati kita lebih lembut, membuat jiwa kita lebih tawadu,
membuat kita senantiasa tunduk kepada syariat, tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kasih sayang kepada sesama muslim, cinta dengan perdamaian, menghilangkan gangguan, berusaha untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada jalan Allah. Itulah isi daripada majelis taklim. Tapi kalau isinya tadi perang, hancurkan, kita ini udah banyak susah datang ke majelis taklim, itu isinya. Keluar dari majelis taklim makin panding bala kita, makin susah, makin garang, makin liar, tidak ada kelembutan di hati. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena itu para ulama-ulama kita selalu berpesan. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la tujalisu sahibul bid'ah, jangan kalian duduk dengan sahibul bid'ah, karena isi kajiannya, isi taklimnya mengasarkan hati, membuat jiwa itu berontak dan tidak tenang, tidak bisa menghasilkan kebaikan. Fa innama yamradul qalbak, karena dia akan memasukkan dalam hatimu syubhat-syubhat, sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Islam dan akhlak-akhlak Islami. Ya, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah dan lalu mereka pelajari. Dan kita jauhkan dari ghibah, jauhkan dari fitnah dan lain sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan datang kepadanya ketenangan. As-sakinah, disinilah para jamaah di majelis taklim ketenangan akan kita dapatkan. Ketenangan akan kita dapatkan. Katakan seandainya kajian tak masuk-masuk, ya, apa yang disampaikan tidak faham, apa yang disampaikan tidak ngerti, tidak masuk-masuk, tapi janji ini pasti akan kita dapatkan, akan turun kepadanya as-sakinah, dia akan mendapatkan ketenangan, ya. Dan rasakanlah ketenangan tersebut ketika kita mendengarkan kalam Allah, ketika kita mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kajian-kajian ilmu, kita nikmati ketenangan itu. Ya, saya pernah yang ngobrol dengan seseorang yang mungkin dikatakan dia tidak begitu paham dengan agama, tapi dia mengakui duduk di majelis taklim menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ya, kemudian bermajlis berlama-lama rasanya betah. Kenapa? Karena menyiramkan jiwa sehingga jiwa semakin baik. Ya, bagaimana tidak para jamaah, ilmu itu adalah makanan jiwa kita, makanan hati kita. Lalu dengan ilmu itu hati kita mendapatkan nutrisi, dia sehingga menjadi sehat, dia semakin khusyuk dan khudu, ikhlas, bertambah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa khasyiathumur rahmah, akan turun kepada mereka rahmat Allah. Ya, akan turun kepada mereka rahmat Allah. Itulah yang kita harapkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu akan didapatkan bagi mereka-mereka yang menempuh jalan rahmat, jalan yang Allah akan siapkan rahmat di situ. Salah satunya adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang di situ disebutkan nama Allah, dikaji ilmu-ilmu Islam, ya, maka turun kepada mereka rahmat. Dan rahmat ini maknanya luas. Yang keempat, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Karena para malaikat itu menghormati dan menggagungkan mereka. Dan kata ulama salaf, memang ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Jadi majlis ilmu itu adalah majlisnya para malaikat. Dan kita bersaksi dan yakin pada saat ini malaikat hadir di rumah Allah ini. Cuma tidak kelihatan, tidak nampak. Ya, tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau seandainya kelihatan, niscaya manusia akan berbondong-bondong datang ke masjid, karena mereka melihat para malaikat.
Ya, karena malaikat ini makhluk gaib. Jadi tidak bisa dia dirasakan kehadirannya, apalagi dilihat dengan mata kita. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi ini harus kita imani. Malaikat akan menaungi mereka, mengepakkan sayap mereka dan membuka, karena mereka para malaikat ridha dengan para penuntut ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Maka mereka orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka adalah yang disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kata ulama, kenapa Allah sebut mereka, nama-nama mereka di hadapan para malaikat? Dan malaikat adalah makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Kenapa Allah sebut mereka? Pertama, kata ulama, karena mereka mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Yang ketiga, supaya para malaikat tahu, supaya malaikat itu mengenal, sehingga orang ini menjadi ma'ruf di langit, di sisi para malaikat. Jadi orang ini viral, orang ini terkenal di sisi para malaikat dengan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, agar malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang belajar ilmu agama. Subhanallah. Ini fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Ya, para jamaah, nampaknya cukuplah hadis ini mendorong hati kita untuk merasa rugi kalau seandainya kita tidak ikut kajian. Ya, di hati kita ada yang merasa kurang kalau seandainya kita tidak mendapatkan ilmu. Mungkin kita berpikir bisa nanti ada siaran ulangnya, ada live-nya, ada rekamannya. Betul. Tapi kita merasa rugi untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan tersebut. Ya, keutamaan-keutamaan ini tidak akan didapatkan oleh mereka-mereka yang di rumah. Karena ini khusus untuk mereka-mereka yang di masjid. Karena Nabi sudah sebutkan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di rumahnya masing-masing, tapi di rumah-rumah Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua buah hadis ini menunjukkan, pertama, bahwasanya jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan ketenangan adalah jalan yang sudah tepat. Ketika kita bermajlis, ketika kita mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sinilah memang tempatnya, di majlis-majlis ilmu, untuk mendapatkan ketenangan. Karena sementara manusia banyak menempuh jalan untuk mendapatkan ketenangan. Ada yang berbuat maksiat, tujuannya supaya tenang. Ada yang mengkonsumsi narkoba, obat-obatan yang terlarang, tujuannya supaya tenang. Ya, ada yang jalan sana, jalan sini, memuaskan hawa nafsu dan syahwat, tujuannya supaya tenang. Ya, setiap manusia pengen mendapatkan ketenangan, tapi tidak setiap manusia mendapatkan ketenangan sebagaimana yang dia maksudkan ingin dapat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan dan Nabi telah sunnahkan cara untuk mendapatkan ketenangan. Salah satunya yang sangat besar keutamaannya adalah ketika kita duduk di rumah Allah lalu kita kaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara kita sudah tepat dan benar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kita bagi seorang muslim dengan menuntut ilmu tersebut kita mendapatkan syurga Allah dua sekaligus. Ya, syurga yang ada di dunia dan syurga yang ada di akhirat. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menerangkan sebuah doa yang setiap kita insyaallah sudah tahu, sudah hafal. Ya, doa apa itu? Disebut dengan doa sapu jagat. Ya, doa ini sering dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, karuniakan kepadaku kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Ini doa sapu jagat. Ya, mungkin disebut sapu jagat karena memang mencakup semua perkara hal yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi masalahnya apa yang dimaksudkan dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat? Hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksudkan dengan hasanah fid dunia, kebaikan di dunia itu adalah al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya, belajar ilmu agama terang jelas untuk mendapatkan ilmu lalu kita amalkan. Dan yang dimaksudkan dengan hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat adalah al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kita minta supaya kita dapatkan ilmu dan amal di dunia ini dan surga Allah nanti di akhirat. Tetapi pada jamaah, seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan hasanah fil akhirah kecuali harus menempuh hasanah fid dunia. Artinya seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan ilmu dan amal. Ya, kecuali dengan ilmu dan amal. Dan mimpi seseorang ingin masuk ke dalam surga tanpa menempuh dua jalan ini. Ya, ilmu dan amal. Maka dua-duanya harus kita praktikkan, harus kita amalkan, harus kita ketahui, harus kita tuntut supaya kita mendapatkan hasanah fil akhirah. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi secara umum kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu agama adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Lalu nanti kita akan bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan syukur terhadap amal ini dengan cara bagaimana kita menambah ilmu. Ketika ilmu itu kita dapatkan, maka kita syukuri dengan amal. Ketika amal itu sudah kita lakukan, maka pun kita syukuri dengan ilmu, dengan menambah ilmu, dan begitulah seterusnya berputar. Sampai kapan? Sampai kematian datang kepada kita. Ya. Kemudian para jamaah, kenapa kita harus belajar ilmu agama? Kenapa kita harus belajar tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa sebab besar kenapa kita harus belajar. Kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Di antaranya karena belajar ilmu agama itu adalah merupakan bekal untuk kematian. Setiap kita ini bakal mati, bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu bisa kafir, kata Allah, bisa ingkar, padahal dulu kalian mati dihidupkan oleh Allah, lalu dimatikan lagi oleh Allah, lalu dihidupkan lagi oleh Allah, lalu kalian akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kita ini akan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kita nuntut ilmu, kenapa kita belajar. Allah juga berfirman, wa ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah kalian akan dikembalikan semuanya. Kepada Allah kalian akan dibalikkan semua. Artinya istilahnya kita ini balik menuju Allah. Orang mati itu hakikatnya balik. Ya. Kemana si fulan? Si fulan dah balik. Artinya dah mati, dah pulang. Karena sekarang kita ini lagi sedang safar dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita datang dari Allah, Allah yang ciptakan, dan kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'an, semua kalian akan dipulangkan kepada Allah. Masalah pulang itu pasti, tapi yang jadi masalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Kalian akan diperhitungkan dari apa yang telah kalian lakukan di dunia itu. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan balik-balik begitu saja, tapi ada pertanggungjawaban. Maka bekalnya adalah menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama. Dan semua kita akan ditanya tentang hal-hal yang kita miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada yaumul qiyamah sebelum dia ditanya tentang usianya, tentang umurnya, tentang hartanya, tentang ilmunya dan lain sebagainya. Bekal. Ya, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat yang sangat indah. Dan ini ditulis dengan tinta emas dalam kitab-kitab para ulama. Artinya begitu sangat berharga kalam beliau ini, nasihat beliau yang sangat indah. Kata beliau, al-yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini adalah hari amal, bukan hari hisab. Sedangkan besok adalah hari hisab, bukan hari amal. Kata beliau, hari ini maksudnya hari saat kita masih hidup. Sisa umur yang Allah karuniakan kepada kita, itulah kita hari ini adalah hari kita beramal. Ya, belum hari hisab. Tapi nanti kalau seandainya kita mati, apalagi sampai nanti pada yaumul qiyamah, hisabun wala amalun. Waktunya penghisaban dan tidak ada lagi amalan di situ untuk kita lakukan. Karena selesai mati sudah seseorang, berpisah ruh dengan jasad, terkubur dia dalam tanah, maka kesempatan dia beramal tidak ada lagi, terputus sudah. Ya, selama masih hidup, maka selama itu kesempatan beramal masih ada. Dan selama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup dan masih punya usia karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk taubat dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dalam faedah dari dua buah hadis ini secara umum. Mudah-mudahan dapat kita renungkan dan bisa menambah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.